Ya, perkataan dari Buya Hamka yang panjang tadi tentang salat subuh itu inspirasinya terambil dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang banyak menjelaskan tentang keutamaan salat subuh. Tadi misalnya sudah bacakan salah satunya di surah Al-Isra, Inna Qur'anal Fajri, karena masyhudah, sesungguhnya salat subuh itu dihadiri oleh banyak malaikat. Artinya kalau malaikat saja ini menghadiri salat subuh berjamaah, ya kenapa kita tidak datang ke masjid juga untuk berjamaah melaksanakan salat subuh? Ya, begitu juga Nabi SAW menyampaikan bahwa di antara salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Itu berat dilakukan. Kenapa demikian? Di masa Nabi penerangan itu tidak seperti kita sekarang. Sekarang ini kan penerangan bagus, biar malam kita bisa kenali siapa yang datang salat. Jelas kelihatan ini datang, bapak ini tidak datang. Jelas kelihatan. Kalau dulu di masa Nabi gelap. Kalau orang datang salat zuhur jelas kelihatan masih datang ini. Datang salat asar jelas kelihatan. Salat maghrib masih terang-terang, masih kelihatan. Tapi kalau sudah mulai isya, gelap-gelap itu, sudah terlalu kelihatan siapa yang datang, siapa yang tidak. Ya, salat subuh lebih-lebih masih gelap. Sehingga biasa orang munafik itu, tidak usah kita ke masjid. Nabi itu tidak tahu kalau kita tidak datang karena tidak kelihatan. Jadi kalau salat zuhur, salat asar, harus kita datang ini. Nanti lihat Nabi, cari-cari kenapa tidak datang. Nah itu makanya disebutkan tadi, kalau sudah malas datang salat subuh, arti kemunafikan itu sudah mendatangi kita. Karena ini salat berat dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Mereka merasa takut itu sama Nabi. Ketahuan nanti kalau kita tidak datang salat zuhur, salat asar, salat maghrib, tapi mereka tidak khawatir kalau tidak datang salat subuh, begitu juga salat isya. Gelap-gelap. Oh, Nabi juga tidak akan bisa membedakan siapa yang datang ini, siapa yang tidak datang. Ya, begitu juga tadi disebut ya, siapa salat subuh kemudian dia zikir-zikir, setelah itu dia salat isya, terambil juga itu inspirasinya dari hadis. Saya sering sampaikan hadisnya. Man shallal ghadata jama'atan, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, setelah itu dia duduk berzikir, mengingat Allah, menyebut namanya Allah, hatta tatlu as-syam, sampai matahari itu terbit. Summa yusalli raka'atan, setelah itu dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajril hajja wal umrah, dia dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah, dan pahalanya tamah. Pahalanya itu sempurna dan sempurna. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Silakan.